Tadi kan pas gue jalan kan gue denger suara orang ngaji kencang banget tuh. Dan pas gue sampai ruang tamu, itu nggak ada orang sama sekali. Cuman suara ngaji itu kayak ada di sekeliling gue. Oke. Yang lebih anehnya lagi, di ruang tamu itu ada jenazah. Anjir. Pas gue ngeliat jenazah itu, tubuh gue gerak lagi. Idih. Pas udah deket, tangan gue nih, gue nggak gerakin nih, tangan gue begini nih. Mau buka, itu kain. Pas gue buka, pas gue mau tidur, tiba-tiba tuh ada suara duk, duk, duk. Suara yang sama kayak waktu itu gue di kamar mandi. Nah, cuman kali ini suara itu bener-bener ada di atas plafon, pas banget di kepala gue. Pas ada suara kayak gitu, tiba-tiba ada putih panjang kayak guling tembus dari plafon jatuh ke belakang gue. Ada suara debuk. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah tinggal di kosan murah angker yang ada di Cikarang, Bekasi. Jadi dia di sana ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem banget. Dan sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue. Udah ada Ari. Ari. Halo. Thank you, Ri. Udah datang jauh-jauh dari ruangan editor ke sini. Jauh ya, tinggal ngesot. Jadi Ari ini teman-teman ya, Ari ini adalah video editor dari Lonceng Misteri. Sosok di balik lah. Sosok di balik layarnya Lonceng Misteri. Jadi Lonceng Misteri kalau nggak ada Ari ya boring videonya. Flat ya. Nah tapi kalau videonya juga kadang ada jump scare yang ngagetin, omelin aja nih. Dia yang bikin sebenarnya. Nah, Ri, ini lu kan udah lama. Sebenarnya gue udah minta cerita lu dari awal banget lu gabung Lonceng. Lu malas abang, gue nggak mau abang, gue nggak pede bang. Dan akhirnya sekarang baru gue paksa-paksa, udah lu mau nggak mau harus berani nih. Kemarin soalnya udah boni, ya kan. Dan ini kali ini gue thank you nih, lu udah mau nyeritain ini sekarang. Aman. Udah ngumpulin nyali. Iya, ini kejadiannya kapan nih? Ini kejadian tahun 2018. 2018? Udah lama. Oke. Lu bisa ceritain dulu nggak? Lu bisa kasih tahu nggak background lu tuh seorang yang gimana sama teman-teman di rumah ini? Karena banyak yang belum tahu nih teman-teman di rumah. Iya, jadi sebenarnya awalnya tuh gue emang kayak apa ya? Bener-bener skeptis lah sama hal gitu. Bener-bener kalau diajakin ngeliat setan nih, ayo kata gue gitu. Saking nggak percayanya. Nggak percaya setan? Iya, nggak percaya setan sama sekali. Oke. Nah, ini bocoran ya teman-teman di rumah. Jadi di studio Lonceng ini kan lumayan serem juga. Jadi Mbak Rara ngalamin, Boni ngalamin, pokoknya seisi di studio ini tuh teman-teman ya tim Lonceng Misteri itu banyak diganggu. Cuman dia dong yang nggak diganggu. Enggak. Karena mungkin dia memang sebodoh amat itu orangnya ya. Sebodoh amat itu dia orangnya. Dan lo awalnya memang nggak percaya? Nggak percaya. Terus akhirnya gimana? Cuman seenggak percayanya gua di kosan ini tuh bikin gua percaya. Bikin lu percaya. Saking horornya ini kosan. Oh, oke. Ini 2000 berapa tadi? 2018. Di Cikarang ya? Di Cikarang. Ini berarti pertama kalinya lu ngalamin kejadian horor. Iya, bisa ini dibilang. pertama banget. Abis itu kan lu ada ngalamin kejadian lagi gak? Ya ada. Waktu itu di Cikarang. Di Cikarang juga. Oh. Soalnya abis dari sini, dari kerjaan ini gue pindah tempat. Nah itu, ngalamin juga di Cikarang. Ngalamin juga. Oke, tapi ini kejadian pertama banget nih. Ini yang pertama banget. Ini kejadian pertama banget dan baru diceritain di sini Baru sekarang ya. Oke. Berapa lama lu ngekos? Katanya bentar lu. 5 hari. 5 hari. 5 hari. 5 hari doang. 5 hari. Murahnya tuh semana? Ini tuh cuma 200.000 sebulan. 200.000 sebulan. Itu kosan gimana? Kosan. Jadi kosan itu emang cuma sepetak doang. Oh, WC di luar. Dan itu juga hitungan udah murah segitu. Iya.
5 hari doang. 5 hari doang. Oke, ini biar kalau gue tebak mungkin gangguan ini berentet ya. Asli. Nanti lu ceritalah detailnya gimana. Iya, nanti lu ceritain detailnya gimana, dan ini ditahan dulu, Ri. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Ari, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip karena video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan lah langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri itu cepet 1 juta subscriber. Oke, Ri, langsung kita mulai ya. Let's go. Pernah nggak sih kalian ngerasa gaji udah masuk tapi belum akhir bulan udah habis aja? Rasanya pengen banget punya pemasukan tambahan tapi nggak mau sampai ngorbanin waktu istirahat. Nah, sekarang ada cara lebih pintar pakai bantuan teknologi AI seperti di Okta Trader yang bisa bantu kita dapetin peluang trading dengan cepat dan efisien. Okta ini adalah broker global terpercaya yang udah berdiri sejak 2011, punya lebih dari 40 juta akun trader aktif, beroperasi di lebih dari 180 negara dan berhasil meraih lebih dari 60 penghargaan bergengsi. Okta juga punya materi lengkap sampai akun demo buat kita belajar dulu sebelum trading real. Nah, mereka juga punya fitur Space, feed pintar bawaan Okta Trader yang dapat disesuaikan dan ngasih saran perdagangan. Kalian bisa sesuaikan dengan preferensi kalian dan ikuti aset favorit kalian biar bisa dibantu buat keputusan terbaik. Okta Trader menggabungkan trading, analitik pasar, dan pembelajaran dalam satu aplikasi dengan interface yang clean, eksekusi cepat, dan fitur trading pintar. Dengan Okta Trader, trading jadi lebih pintar. AI bisa mengenali pola trading, jadi kalian cuma fokus ke keputusan aja. AI-nya bisa bantu kalian dapat insight lebih tepat buat infoin tentang keputusan trading. Bisa baca pola-pola kayak channel ascending, descending, double top, bottom, flag, head, and shoulders, rectangle, and triangle. Semua time frame juga didukung M1, M5, M15, M30, H1, H4, sampai D1. Nah, AI ini bisa bantu kalian bergerak lebih cepat dan menangkap kesempatan sebelum terlambat. Jadi, mulai gunakan teknologi buat keuangan kalian. Klik link di deskripsi, unduh aplikasinya, dan gunakan kode promo Misteri25 untuk mendapatkan bonus deposit 100%. Tersedia di Google Play, App Store, dan web. Jadi kejadian itu di tahun 2018. Pada saat itu gue lagi nganggur, nggak ada kerjaan. Jadi ya gue ngelamar-lamar lah tuh kerja, sebar CV, ngirim-ngirim email kan. Ada satu momen gue dapet panggilan kerja tuh di Cikarang. Oke. Setelah proses interview atau penerimaan karyawan, gue diterima tuh di sana. Jadi setelah gue sebulan kerja di sana tuh gue mutusin buat ngekos, Bang, karena ya lu tau rumah gue kan Pondok Gede, terus ke Cikarang kan lumayan tuh. Iya, dari ujung ke ujung. Iya, dari ujung ke ujung. Jadi sebenarnya dari seminggu pertama tuh gue emang udah mau mutusin buat ngekos, cuman ntar nunggu gajian pertama. Oh, biar ada duit. Iya, biar ada duit. Benar. Jadi sekitar 2 minggu kerja tuh emang gue udah nyari-nyari tuh kosan, nyari-nyari lah info-info kosan yang murah di mana. Nah, temen gua nih, teman kerja ada yang nawarin nih. Oke. Kosan harganya cuma 200.000 sebulan. Oh, murah ya. Iya, lumayan kata gua. Lah, yang bener lo 200.000. Nah, dari situ kan gua tertarik tuh, lumayan 200.000 kan. Gua tanya di mana? Ada, katanya emang nggak terlalu dekat dari tempat gua kerja. Itu sekitar 15 menit lah. Makanya agak murah, soalnya dia tuh nggak di kawasan industri gitu loh, agak jauh dikit, makanya murah. Agak ke pelosok nih. Iya. Oke. Nah, dari situ gue mutusin buat ngecek lah, ngeliat-liat bagus nggak kosannya gitu, situasinya gimana. Gue bilang ke temen gue, ya udah sekalian aja main ke kosan gue, terus nginep aja nggak apa-apa. Nah, singkat cerita, pulang kerja, kan gue pulang kerja tuh jam 5 ya. Iya. Jadi setelah pulang kerja gue main-main bentar, nongkrong, habis maghrib gue OTW ke kosan teman gue ini. Nah, sebut aja teman gue Bagas lah ya. Oke. Jadi gue OTW ke sana ya 15 menit. Nah, sampai di sana tuh kosannya itu bukan kosan pada umumnya, Bang. Ini rumah, cuman ada kosannya. Kamar-kamarnya di dalam. Iya, ada kamar-kamarnya. Paham, gue paham. Nah, jadi denanya itu
masuk pintu gerbang. Nah, di sebelah kanan tuh ada parkiran motor. Kayak ya buat anak-anak kos lah di situ parkir. Nah, terus ya rumah, cuman kalau mau masuk ke kosannya tuh jadi lewat samping, Bang. Di samping tuh ada lorong, ntar tembusnya di belakang. Oke. Nah, di belakang ada pintu. Pintunya tuh aksesnya langsung ke dapur. Nah, di dapur itu ada tangga buat ke lantai 2. Nah, di lantai 2 itu baru kos-kosannya. Oh, kamarnya di lantai 2? Iya, kamar di lantai 2 semua. Ada berapa kamar waktu itu? Ada 6 kamar. Oke. Nah, di lantai satunya ini yang punya rumah. Nah, jadi sebenarnya kosannya ini nggak terlalu yang sepi penduduk. Ini hitungannya termasuk yang rame kiri kanannya. Jadi singkat cerita ya gue sampai lah di situ kan. Gue masuk, parkir motor. Nah kan yang tadi gue bilang kalau mau itu lewat lorong kan. Nah itu ada pintu besi. Nah di lorong itu emang ada 2 jendela. Nah cuman gue nggak tahu tuh jendela itu entah kamar, entah apa. Pokoknya ada 2 jendela dari itu di lorong. Nah pas gue lewat lorong itu, kan temen gue di depan nih. Nah pas gue lewat, itu ada yang ngetok-ngetok di jendela. Tok 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 tok. Cuman pas gue nengok nggak. Maksudnya jadi kaca itu emang gelap, jadi nggak kelihatan apa-apa. Oke. Jadi, nah cuman yang aneh itu teman gua kayak nggak ngeh. Jadi kayak tuh dia nggak ngerespon apa-apa, dia jalan-jalan aja. Cuman di situ ya mungkin gue mikirnya, mungkin ada anak kecil di dalam kan, anak yang punya kos. Ya udahlah tuh gue cuekin. Nah, gue masuk kan tuh ke dalam, pintu belakang itu. Nah pas gue masuk, itu kan emang tadi gue jelasin emang dapur ya. Nah di dapur itu pas gue masuk ada nenek-nenek, Bang. Nenek-nenek lagi nyuci piring di wastafel gitu. Nah, cuman pas gue masuk itu, yang gue heran, dia tuh nggak nengok sama sekali, Bang, pas gue masuk. Kan harusnya kalau orang normalnya ada orang masuk atau buka pintu kan nengok ya. Iya. Ini nggak sama sekali. Jadi dia fokus gini aja. Cuman kata gue, ya gue mikirnya, oh nenek-nenek agak kurang denger kali. Iya, atau ya udahlah. Nah, di situ juga yang herannya lagi temen gue, kayak gue nggak tahu teman gue nggak ngeh atau nggak ngelihat, dia ya udah jalan-jalan aja, nggak itu ada nenek-nenek. Ya udahlah gue ikut aja lah naik ke atas. Nah ya udah, nah di kamar itu di atas posisi kosnya ya kayak biasa 3 di kiri 3 di kanan. Cuman ada kamar mandi 1. Nah jadi kosan itu kamar mandi di luar. Nah singkat cerita gue masuk ya gue nongkrong lah biasa kan, ngobrol-ngobrol, terus mabar main game. Sekitar udah malam, jam 10, jam 11 lah. Karena besok masih masuk kerja kan. Jadi gue mutusin tuh buat mau tidur. Nah, karena mau tidur kan gue ya abis kerja kan kotor, debu. Gue mutusin buat bebersih. Nah, gue bebersih di kamar mandi yang tadi gue bilang itu. Yang di lantai 2. Nah, cuman pas gue masuk ke situ, ada orang. Gue tungguin sekitar 5 menit, gue tungguin dia nggak keluar-keluar, Bang. Nah, gue nanya kan ke teman gue, Gas, itu di kamar mandi ada siapa ya? Kok gue tungguin kagak keluar-keluar anjir? Terus kata si Bagas, oh lagi boker kali orangnya. Terus dia bilang, lu pakai yang di bawah aja tuh, di dapur tadi, itu ada kamar mandi 1. Jadi emang di dapur itu tadi ada kamar mandi, Bang. Oh kata gue, oh ya udah dah. Daripada kelamaan kan nungguin, gue turun tuh ke bawah. Nah, emang pas gua mau turun ke bawah itu, gue dengar di dapur kayak ada suara orang masak. Pas gua turun tangga, gua lihat nenek-nenek yang tadi lagi masak. Oke. Cuman kali ini, kalau tadi kan dia nggak ngeh. Nah pas kali ini tuh, pas gua turun tangga, gua lihat dia ngeliat balik ke gua. Jadi ngeliat kayak gini langsung senyum gitu. Senyum dia? Senyum. Ya kan otomatis dia negor kan, ya gue senyumin balik. Nek, saya temannya si Bagas, lagi numpang nginep gitu. Ini saya mau kamar mandi. Terus dia nggak jawab apa-apa tuh, Bang, nggak ngomong apa-apa. Dia cuman gini lagi. Oke. Nah, ya udahlah, gue nggak mikir apa-apa tuh di situ. Gue lanjut ke kamar mandi. Nah, jadi kamar mandinya ini yang di bawah, kan tadi masuk dari lorong masuk pintu dapur. Nah, kamar mandinya itu di pojok sana. Oke. Nah, jadi kan otomatis gue ngelewatin nenek-nenek itu kan di belakangnya. Nah, gue masuk kamar mandi, ya gue bersih lah, cuci muka. Pas gue lagi cuci muka, gue ngeh sesuatu. Jadi, nenek-nenek yang lagi masak tadi, dia masak,
tapi kompornya nggak nyala. Jadi tuh dia cuman kayak ngaduk-ngaduk gitu doang. Oseng-oseng doang ya? Iya, kompornya nggak nyala. Kenapa gue bisa nge? Karena kan api kan warnanya merah, otomatis nyala ya. Iya. Jadi gue nge tuh itu nggak nyala. Nah, cuman gue mikirnya di situ, oh mungkin udah selesai kali, udah selesai masaknya, jadi tinggal ngaduk-ngaduknya doang kan. Iya. Nah, ya udahlah, udah mau kelar, suara masak itu masih ada kayak ngaduk-ngaduk panci. Pas mau keluar tuh, kan gue megang pintu. Pas gue pegang pintu, suara tuh hilang bang. Gue lumayan agak megang pintu bentar tuh, nggak langsung gue buka karena gue enggak lah. Kok suaranya tiba-tiba hilang kan? Nah pas gue pegang, gue tarik, nenek-nenek itu udah nggak ada. Udah hilang. Di situ gue sebenarnya agak merinding. Cuman gue mikirnya, oh mungkin udah masuk ke dalam. Cuman jadi ya udahlah, gue naik ke atas tuh. Nah di situ gue nggak nanya tuh ke teman gue itu nenek-nenek siapa. Jadi gue ya udah dari situ tidurlah gue. Besok paginya kerja lagi. Nah karena menurut gue kosannya lumayan nyaman, jadi gue mutusin buat ngekos di situ bang. Setelah sebulan kan tuh, gue gajian kan. Nah, gue pindah tuh bang ke situ. Jadi nih. Jadi. Emang masih kosong kamarnya? Nah, gue nggak tahu ada berapa yang ngisi. Cuman kata temen gue masih ada, makanya gue masuk. Nah, jadi waktu itu hari Minggu, gue kan libur tuh. Jadi gue mutusin pindahan hari Minggu. Iya. Gue bawaan barang tuh, bawa kasur. Di hari Minggu. Lo nggak dapat apa-apa itu kamarnya? Nggak ada. Kosong. 200.000 nggak ada apa-apa anjir. Iya sih bener. Berarti kayak udah kotak aja. Iya kotak kosong. aja. Anjir. Kotaknya nggak ada apa-apa. Iya sih 200.000. 200.000 nggak ada apa-apa. Ya, terus. Nah terus, gue kan hari Minggu ke situ. Cuman gue hari Minggu tuh teman gue emang lagi nggak ada di kosan. Jadi gue sendiri di situ. Entah kayaknya dia main deh waktu itu. Jadi gue datang. Sebelumnya gue udah WA-an sama yang punya, jadi gue dikasih WA-nya sama teman gue WA yang punya. Yeah. Jadi hari Minggu tuh gue udah bawa barang. Nah pas gue datang, gue ketemu kan sama yang punya tuh, gue udah ajak masuk. Nah cuman gue kira kan nenek-nenek yang tadi tuh yang punya kosan kan. Iya. Yeah. Nah cuman yang nerima gue tuh bukan nenek-nenek, bapak-bapak gitulah, umur 35-40 lah. Oke. Gue kan ngobrol di ruang tamu ya, bayar kontrakan kan. Nah pas gua lihat-lihat ruang tamu tuh, di ruang tamu ada foto nenek-nenek yang gua lihat. Ada. Berarti kan keluarga ini kan, maksudnya beneran keluarga di sini kan. Nah di situ gua juga nggak nanya itu nenek-nenek ke orangnya. Nah singkat cerita ya udahlah, gua selesai ngobrol sama yang punya kosan, gua mindahin barang ke atas. Kayaknya itu gue datang ke situ sore deh, jadi selesai gue beres-beres tuh sekitar jam 9-an dah. Jam 9, jam 10, gue mau istirahat tuh. Karena kan besok ke Senin kerja. Iya, lu jadinya milih kamar di mana tuh? Nah, jadi kamar gue tuh posisinya paling pojok, sebelah kiri. Kamar Bagas? Kamar Bagas sebelah gue, sebelah kiri yang tengah. Oh, nah, sebelahan ya sebelahan. Untungnya yang itu ada yang kosong. Yang kosong mana aja waktu itu? Yang kosong, nah gue nggak tahu yang kosong yang mana, gue juga nggak nanya. Nah cuman kata yang punya, oh ada nih yang kosong, cuman yang di pojok. Nah gitu doang dia ngasih taunya. Oh gitu. Lu disuruh di situ langsung. Ya udah tuh kan itu udah malam tuh karena ya capek lah habis bebersih kan, beres-beres kamar, terus ngapin kasur. Singkat cerita, gue tidur tuh di situ. Gue tidur, ya cepet lah itu gue tidur karena kan abis beberes pasti kecapean kan, langsung pules ya kalau nggak salah itu. Gue nggak tahu jam berapa, gue kebangun. Jadi tuh gue kebangun karena ada suara bang. Jadi gue kebangun tuh karena ada suara. Ada suara napas, cuman berat banget. Nah awalnya gue pikir itu temen gue ngorok. Kan dia kan di sebelah kan. Jadi posisi gue tidur kan, gue kan emang tidur emang sukanya pakai guling ya. Jadi tuh gue tidur posisinya ngadep kanan.
ngadep kanan, meluk guling. Cuman di belakang gue nih tembok. Oke. Gue tuh tidur emang agak minggir di kasur, jadi nggak mepet tembok, nggak. Nah pas gue lagi tidur kan, karena gue cuek ya orang ya, jadi pas gue denger suara itu, karena gue masih ngantuk, gue lanjut tidur tuh. Gue nggak nyari, bodo amat lah orang gue ngantuk kan. Nah cuman pas nggak lama dari situ, sekitar berapa menit, kan gue kayak mau pindah posisi. Jadi kan gue tidur tadi ngadep kanan, gue pindah posisi gini kan, mau telentang lah. Nah pas gue pindah posisi, kan otomatis tangan gue gini ya, set. Nah pas gue kayak gini, set, gue kayak nyentuh sesuatu. Awalnya gue kira guling gue kan. Nah cuman pas gue pegang nih, tangan kanan gue masih megang guling juga. Aduh. Jadi pas gue ngeh di tangan kanan gue ada guling, gue langsung dek. Wah, ini apa nih? Cuman posisinya itu emang gue kayak ya namanya orang tidur nggak melek posisinya itu, gue masih merem. Cuman karena gue penasaran, jadi tuh gue agak gerakin tangan gue, seret. Anjir. Nah, jadi pas gue gesek itu kayak ada ngeres-ngeres tanah gitu bang. Jadi tuh awalnya gue pikir kasur gue kotor kan. Iya. Nah cuman kan abis gue bersihin. Iya. Baru tadi. Nah ini kotor dari mana? Karena gue orang emang cuek, bodo amatan, dan posisinya itu gue lagi ngantuk banget. Dari telentang, gue balik lagi ngadep kanan. Wah anjir, kebobat lu gila. Terus. Gue lanjut tidur lagi situ. Bodo amat lah. Nah paginya gue bangun, di kiri gue nih nggak ada apa-apa. Bersih juga. Nggak ada pasir, nggak ada tanah, nggak ada apa. Iya. Ya udahlah, dari situ gue nggak mau mikir aneh-aneh. Jadi ya gue siap-siap mandi, berangkat kerja lagi gue di situ. Singkat cerita, gue balik kerja kan tuh sore lagi, nongkrong-nongkrong bentar. Habis maghrib, gue balik ke kosan. Ya bareng lah sama teman gue itu. Pas sampai ke kosan, gue kan parkir motor ya kayak biasa, masuk lewat pintu lorong. Nah, di pintu lorong ini pas gue lewat, ada lagi suara yang ketok-ketok jendela. Jadi itu suaranya kayak orang manggil gitu loh. Jadi misalnya gue di dalam, lu di luar. Nah gue manggil lu nih, tok gitu. Iya. Kayak gitu. Cepet tok gitu. Dari situ gue udah lumayan kesel sebenarnya, kayak ini apa sih orang? Ini ngeledek apa gimana kan gitu. Iya. Nah jadi soalnya pas gue nengok juga percuma. Soalnya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Iya. Cuman pada saat itu ya udahlah, gue capek kerja. Gue nggak pedulin tuh. Gue naik atas lagi. Nah setelah di atas ya seperti biasa kegiatan gue, main game. Terus kalau nggak salah gue juga sempet ngobrol dulu tuh sama temen gue di kamar temen gue. Nah pas udah jam malam, udah jam 10:30-an, gue mau tidur, gue mau beberes lagi nih, bebersih lah, mau cuci kaki, cuci tangan. Nah pada saat ini gue make kamar mandi yang di atas nih. Oke. Nah jadi kamar mandinya itu ya kayak kamar mandi biasa, WC jongkok, ember, cuman kamar mandinya ini atapnya tuh ada bolong satu. Oh, iya, jadi kayak orang buat naik ke atas. Iya. Nah jadi pas gue mau bersih, gue juga mules lagi tuh. Jadi gue sekalian tuh berak di situ. Iya. Nah jadi posisinya tuh ini WC jongkok. Nah ini pintu. Nah yang bolongnya itu pas banget di atas gue nih. Jadi pas banget lurus ke depan gue lah gitu. Iya. Nah jadi pas gue kan memang kalau boker kan emang sambil main HP ya. Jadi gue boker sambil main HP gini, tiba-tiba ada yang jatuh bang, tanah. Kata gue lah, tanah. Pas gue nengok ke atas, nggak ada apa-apaan. Kata gue mungkin kotor kali
ada atau kayunya lapuk kan. Gue ya udahlah, gue lanjut main HP lagi tuh, gue nggak peduliin. Lalu scroll lagi, ada lagi yang jatuh. Cuman ini agak banyak. Oke. Nah, tanahnya kelihatan jelas tuh. Tanahnya jadi kayak tanah diaurin itu, Anjir. Ya udahlah, bodo amat. Gue lanjut lagi tuh main HP. Nah, pas gue lanjut main HP, gue denger suara di atas plafon. Suaranya tuh kayak duk, 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 duk. Tapi suaranya kayak ngejauh. Jadi makin lama makin kecil. Oke, makin jauh tuh. Iya, makin jauh. Nah, cuman kata gue, oh mungkin kucing atau apa gitu kan. Nggak lama, tadi kan suaranya ngejauh ya. Suara itu tiba-tiba muncul lagi. Cuman yang ini tuh suaranya kayak makin deket. Jadi dari pelan ke kenceng. Anjir. Nah, kan gue penasaran ya, karena ngedeket, otomatis kan gue ngeliat ke atas kan, yang di lubang itu. Di lubang itu ya gue sebenarnya nggak kelihatan apa-apa, cuma gelap doang. Nah pas gue tegesin, suaranya itu makin lama bener-bener makin deket. Dek, dek, dek. Sampai bener-bener suara itu ada di atas kepala gue liatin, dan duk, duk. Nah tiba-tiba tanah jatuh. Anjir. Bener-bener sekumpul tanah jatuh. Jadi tuh harusnya kan gue ngeliat sesuatu, ada sesuatu kan yang lewat kan. Nah ini nggak ada, jadi cuma tanah doang jatuh. Nah di situ gue mikir, waduh, gue sebenarnya udah khawatir banget itu, wah ini jangan-jangan ada binatang aneh nih yang bisa ngebahayain gue kan. Ya jadi di situ gue bener-bener buru-buru langsung kelarin beres-beres, bersih-bersih, gue langsung cabut tuh ke kamar. Lu mikirnya binatang gitu? Gue mikirnya binatang di situ. Jadi lu takut karena lu pikir itu binatang gitu? Awalnya mikirnya binatang. Karena awalnya. Pas saat itu lu mikir itu binatang? Belum kepikiran. Iya. Nah cuman pas di kamar, binatang kok suaranya satu-satu. Iya. Berirama. Ya kan? Biasanya kan random deh kalau tikus, kucing kan serak gitu kan. Iya kan? Atau duduk gitu kan. Cuman pada situ gue nggak gue ngehnya keselamatan gue. Nah pas di kamar, baru tuh gue kepikiran kayak gitu. Baru lu mikir, kok aneh. Iya gitu kok aneh. Cuman sebenarnya agak was-was pada saat itu gue tidur. Nah singkat cerita, ya udahlah gue tidur di situ. Alhamdulillah tuh, gue tidur malam itu nggak ada gangguan. Aman-amannya tenang dah pokoknya gue tidur. Sampai pagi. Nah singkat cerita, gue kerja lagi tuh. Itu kan udah masuk hari kedua ya. Hari kedua. Nah sorenya, ya seperti biasa gue balik kerja, balik lagi ke kosan itu, naruh motor di garasi, terus lewat lorong itu kan. Nah lagi-lagi di lorong itu diketok lagi gue bang. Gue sebenarnya apa ya, udah kesel banget. Rasanya gue pengen gedor-gedor balik gitu kan. Cuman rumah orang, jadi ya bodo amat lah. Nggak gue pedulin itu. Gue lanjut naik ke atas. Seperti biasa kegiatan gue kalau di kosan, main HP, main game. Nah, cuman pada malam itu tuh gue nggak bareng sama temen gue si Bagas ini. Oh beda sip lo? Apa gimana? Enggak, kayaknya dia main deh. Entah dia main sama pacarnya, gue lupa pada saat itu. Oh dia nggak ada. Iya, dia pokoknya biasa kan baliknya bareng tuh. Nah ini gue nggak bareng sama dia sendiri. Nah sekitar jam berapa ya? Jam 9 kalau nggak salah. Gue tuh pengen beli rokok. Jadi rokok gue tuh habis. Jadi gue pengen beli rokok. Nah jadi di depan kosan tuh ada warung Madura. Sebenarnya bukan di depan sih, agak kesana dikit lah. Jadi jalan kaki tuh bisa. Nah kan gue turun. Nah pas gue keluar nih, yang ngetok-ngetok jendela ini nggak ada. Jadi tuh tenang gitu. Nah cuman kan gue keluar tuh, beli rokok udah selesai, balik lagi kan. Nah pas balik lagi ini, ada lagi suaranya bang. Jadi tuh posisi suaranya bukan selalu ada gitu loh. Jadi kan kalau misalnya selalu ada kan, gue udah di garasi kan harusnya ada dong suaranya kan. Jadi posisi suaranya itu pas gue udah di samping-sampingan sama jendela, baru ada suaranya. Jadi pas gue samping, terus tok. Karena di situ gue udah mulai agak jengkel ya, udah mulai kesel sebenarnya. Jadi pas gue kan karena dia ngetoknya pas samping-sampingan, otomatis kan gue udah ada di depannya dong. Gue tuh posisinya udah di depan pintu masuk mau ke dapur. Jadi karena gue udah kesel,
Gue nyoba buat mau ngintip lagi. Jadi gue mau ngeliat ke dalam nih. Gue puter balik. Tapi emang itu dalam ruangan ya? Nggak kelihatan sama sekali, gelap. Gue nggak, ya udah pasti kan ruangan. Cuman gue nggak tahu itu ruangan apa karena gelap. Iya, itu pasti ruangan. Iya pasti ruangan. Nah pas puter balik kan. Jadi gue sambil jalan tuh sambil begini nih. Sambil ngeliatin. Nah pas gue udah deket, di jendela tuh ada muka lagi begini bang. Anjing. Di situ gue nggak tahu itu karena gelap. Gue nggak bisa pastiin itu muka siapa dan nggak jelas mukanya. Cuman yang bisa gue pastiin itu muka nenek-nenek. Oke. Dan gue nggak tahu itu nenek-nenek yang gue lihat di awal apa bukan. Karena kondisinya gelap, emang gelap banget. Gue ngelihat muka itu kan kaget kan gue. Iya dong. Nah pas gue kaget itu, gue kaget sebentar. Gue sebenarnya lebih keheran sih. Karena ngapain nenek-nenek kan ngintip begitu kan. Gue berpikirnya, oh nenek-nenek mungkin sakit kali ya. Entah manggil apa, manggil gue gitu, butuh bantuan apa-apa. Cuman karena gue orang nggak pedulian, gue tinggal tuh nenek-nenek. Bodo amat lah. Gue juga kesel juga kan karena digangguin tiap hari, diketok-ketok gitu. Itu nenek-nenek yang sama bukan sih yang masak waktu itu yang pertama? Gue karena yang tadi gue bilang, gue nggak bisa mastiin itu nenek-nenek yang sama. Cuman harusnya emang dia. Oh emang dia? Ya, emang dia kan gak ada lagi. Emang dia doang yang selama ini gue liat kan. Ya udahlah tuh gue ke atas lagi kan, ke kosan gue. Nah, singkat cerita, di hari ketiga aman tuh, nggak ada apa-apa. Aman. Gue juga heran. Jadi benar-benar tentram pada hari ketiga. Di hari keempat kan, gue aktivitas kayak biasa kan. Gue kerja, pagi berangkat. Nah, cuman pada saat itu tuh, di hari keempat itu emang kerjaan gue lagi banyak banget. Jadi bener-bener capek banget gue kerja. Jadi sampai gue balik kerja tuh sampai kayak ngelembur gitu loh. Cuman nggak dibayar lembur lah. Jadi sampai 5:30 kayaknya gue. Jadi biasanya gue balik kerja nongkrong dulu, ini enggak, gue langsung balik. Nah pas gue sampai kosan tuh pas banget maghrib. Oke. Jadi karena gue capek banget dan bener-bener lelah banget, gue di situ ketiduran bang. Gue posisi masih pakai baju kerja, belum bersih, bener-bener gue rebahan, ketiduran. Oh belum bersih-bersih? Belum bersih sama sekali. Dan di situ gue mimpi bang. Jadi gue mimpi tuh posisinya gue ada di lorong samping kosan gue. Dan di situ gue denger ada kayak suara orang ngaji. Oke. Baca Yasin. Dan gue nggak tahu, gue nggak bisa ngendalin tubuh gue. Tubuh gue tuh jalan sendiri. Jadi gue jalan di lorong, masuk pintu dapur. Nah, pas gue masuk pintu rumah kosan gue yang di dalam itu kebuka. Dan gue jalan masuk ke situ. Jadi pas gue jalan itu, suara yang ngaji tadi itu makin lama makin kenceng bang. Oke. Pas gue masuk, gue baru tahu itu isi kosan gue, isi rumah yang punya kos kan. Karena kan sebelumnya gue cuma lewat dapur sama paling yang pertama itu yang di ruang tamu itu kan. Iya. Pas gue jalan di ruang tengah, jadi tuh badan gue nih gerak sendiri bang. Jadi badan gue nih menuju ke depan. Jadi pas gue jalan itu, suara orang ngaji itu makin lama makin kenceng. Jadi tuh kayak posisi orang ngajinya itu di ruangan sebelah gue. Oke. Nah gue jalan kan, saat pas gue jalan, ternyata itu ruang tamu. Kenapa gue tahu? Karena gue kan udah pernah ke situ pas pertama kali mau ngekos kan. Oh iya. Tadi kan pas gue jalan kan gue denger suara orang ngaji kencang banget tuh. Dan pas gue sampai ke ruang tamu, itu nggak ada orang sama sekali. Cuman suara ngaji itu kayak ada di sekeliling gue. Oke. Yang lebih anehnya lagi, di ruang tamu itu ada jenazah. Anjir. Udah dipocongin, cuman mukanya ditutup pakai kain jari. Lagi-lagi di situ gue nggak bisa gerakin tubuh gue, jadi gue tuh cuma bisa ngeliat doang. Jadi pas gue ngeliat jenazah itu, tubuh gue gerak lagi. Idih. Gerak menuju ke jenazah tersebut. Gue jalan,
jalan. Pas udah deket, tangan gue nih, gue nggak gerakin nih, tangan gue begini nih. Mau buka itu kain. Pas gue buka, itu nenek-nenek yang gue lihat di dapur. Dan di situ gue langsung kebangun karena shock. Jadi pas gue buka, kebangun gue. Anjir, itu mimpi lu bener-bener kayak lu dipaksa ngelihat itu semua ya? Gue juga nggak ngerti. Bener-bener, ya gue nggak bisa. Jadi gue tuh ngimpi, cuman dikasih penglihatan doang. Pada saat itu gue langsung nyariin Bagas tuh. Seenggaknya gue ada temen lah. Jadi pas kebangun, gue langsung ke kamar sebelah kosannya Bagas. Gue gedor-gedor. Pas gue gedor-gedor, nggak ada jawaban. Pas gue WA, nggak ada jawaban juga. Pas gue sendala ternyata Bagasnya nggak ada di rumah. Cuman pas itu tuh, gue telepon Bagas, diangkat tuh sama dia. Katanya dia lagi di kosannya temennya. Temen gue juga sebenarnya satu kerjaan. Nah akhirnya gue nyusul lah ke sana. Malam itu gue nggak tidur di situ tuh. Tidur di kosan temen itu. Rame-rame sama Bagas. Rame. Karena gue udah shock banget itu. Soalnya seumur hidup gue baru kali ini gue mimpi kayak gitu. Yang bener-bener jelas, bener-bener aneh. Itu baru kali itu. Di kosan itu. Anjir. Dan singkat cerita, gue ke teman gue yang sama Bagas itu, gue tidur di sana dan paginya subuh tuh baru gue balik ke kosan, beres-beres. Nah, langsung kerja lagi. Iya, kerja lagi lah di situ. Jadi lu balik pagi cuman buat mandi doang, terus berangkat lagi. Beneran juga. Nah, ada kan itu hari kelima tuh ya kan. Nah, seperti biasa, cuman di hari kelima ini, gue balik, gue beraniin diri tuh buat tidur di situ lagi karena nggak enak kan nginep di teman gue lagi. Iya dong. Nah pas gue pulang kerja kayak biasa kan, dia biasa aktivitas kalau balik kerja kan main game di kamar, scroll. Nah pas gue mau tidur, gue mulai kayak was-was. Gue takut banget mimpi kayak kemarin lagi. Di situ gue kepikiran, kayaknya tidur sama Bagas enak nih. Jadi gue ke kamar dia tuh. Cuman lagi-lagi dia nggak ada di rumah. Sendalnya tuh nggak ada. Di kamarnya nggak ada? Nggak ada. Gue WA nggak dibales, gue telepon nggak diangkat. Ah ya udahlah, bodo amat lah. Gue nungguin dia nggak jelas kan. Nah akhirnya gue coba paksain buat tidur. Itu sekitar jam berapa? Jam 10-an gue tidur. Lagi-lagi gue tidur posisinya tuh ngadep kanan. Gue tidur, nggak lama, tengah malam tuh gue kebangun. Pas gue liat HP tuh, udah jam 1:30. Gue kebelet kencing. Jadi ya, gue keluar, gue pipis lah tuh dari kamar mandi kan. Udah pipis, karena gue emang udah ngantuk banget kan. Jadi gue, ya udah gue lanjut tidur lagi. Nah cuman pas gue mau tidur, tiba-tiba tuh ada suara duk, duk, duk. Suara yang sama kayak waktu itu gue di kamar mandi. Cuman, kali ini suara itu bener-bener ada di atas plafon. Pas banget di kepala gue. Gue kan mau tidur ya. Maksud gue, mana bisa tidur ada suara kayak gitu. Berisik ya? Berisik banget. Jadi, gue sambil tidur tuh, dia masih duk, duk, duk. Ini suara apa sih? Gue sambil ngeliatin tuh. Kayak gini kan. Duk, 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 duk. Yang anehnya, kalau suara itu kan harusnya getar ya. Ini nggak sama sekali. Plafonnya nggak getar sama sekali. Karena lagi-lagi gue emang udah ngantuk, terus gue bodo amatan. Gue mutusin buat tidur lagi. Jadi posisi gue tidur tuh, gue ngadep kanan lagi. Dia kayak posisi gue awal lah. Jadi di belakang tuh masih ada space. Gue agak minggir ke kanan kan. Nah pas gue tidur samping gini, kan ekor mata gue bisa ngeliat ke atas plafon nih, ya kan? Iya benar. Ya kan? Nah suara itu emang bener-bener nggak hilang. Jadi gue sambil tidur, cek, ekor mata gue kan
Iya, namanya berisik kan ke-trigger ya. Gue sampai ngeliatin. Pas ada suara kayak gitu, tiba-tiba ada putih panjang kayak guling tembus dari plafon jatuh ke belakang gue. Ada suara gedebuk. Idih. Di situ gue lompat, langsung lompat tuh, karena kaget kan. Pas gue lompat, gue lihat nggak ada apa-apa. Anjir. Di situ gue, wah, guling, Ri, guling. Bukan guling itu. Karena sekilas, gue ngeliatnya guling. Soalnya putih kan, cuman emang agak gede Dan gedebuk, berat dong. Iya lagi. Berat dong. Berat. Iya. Iya, suara jadi kayak orang lompat, duk, kenceng gitu. Iya. Anjir. Nah dari situ, Terus. karena gue bener-bener udah gemeter, jujur gue gemeter di situ. Dan di situ gue udah nggak bisa berpositif thinking kan. Dan dari situ gue langsung turun. Jadi gue nggak tidur di situ gue. Oke. Gue langsung cabut keluar. Gue nelpon siapa aja teman gue yang bisa gue inepin kosannya. Gue ke teman gue langsung. Anjir. Bangke. Jatuh gila dari plafon, Cok. Jatuh. Gue nggak tahu ada yang ngepleset apa gimana. Lu ngeliat guling. Gue ngeliat guling. Guling anjir, aneh banget dia. Gue nggak tahu ya. Mungkin itu pocong. Cuman dia ngadep belakang. Mungkin. Jadi kayak guling kan. Anjir. Gue abis ini dia cerita, gue tidur kagak mau pakai guling gitu. Guling gue pinggirin dulu, Link. Ntar lu dah, apalagi warna putih ya. Untung lagi pakai yang biru lagi gue spraynya. Oh, iya. Aduh. Kan nggak ada pocong warna biru ya. Oh iya. Pocong Demokrat. Anjir, pocong baju partai. Partai. Pocong partai. Pocong partai. Anjir. Kalau orang bulog. Untuk rakyat miskin namanya. Kayak ini Thomas apa Edison. Oh iya, pakai baju bulog. Iya lagi. Penemu sonorek. Aduh. Terus habis itu lu nginep jadi berarti di kosan temen lu ya? Iya, jadi dari situ tuh gue nginep di kosan teman gue. Nah, dari situ tuh gue mutusin kayaknya udah cukup. Oh, cabut lu. Gue udah gak kuat. Jadi itu hari terakhir gue di kosan situ. Gila kata gue di situ. Jadi itu pada saat itu gue balik kerja, gue beres-beres barang tuh udah. Gue beres-beres barang. Gue pada saat itu nggak pamit ke yang punya rumah. Karena nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi gue nggak ketemu tuh. Jadi gue beres-beres. Besoknya gue baru pamit. Jadi gue beres-beres nih, gue bawa barang. Gue sementara ke kosan teman gue dulu. Buat biar bisa gue nyari kosan selanjutnya. Karena gue nggak mungkin kan bertahan di situ buat nyari kosan dulu. Iya. Jadi gue ke kosan teman gue dulu. Besoknya tuh gue kan kerja lagi tuh. Ketemu Bagas tuh gue di situ tuh. Ketemu lo dia. Gue tanyain tuh dia, lu kemana sih lu? Tiap hari nggak ada di kosan kata gue kan. Nah dari situ dia baru minta maaf bang ke gue. Ternyata tuh si Bagas juga banyak ngalamin kejadian horor. Jadi karena dia banyak ngalamin kejadian horor, karena takut dia jadi ngajak gua. Anjir tuh orang. Biar ada temennya. Oh gitu. Makanya itu kata gua bangke juga. Nah dari situ barulah dia cerita bang. Banyak tuh dia cerita tuh. Dia banyak banget. Dia berapa lama sih di situ? Dia 2 bulan di situ. 2 bulan ya? 2 bulan. Nah mungkin nanti dia aja lah yang cerita ya si Bagas. Karena kan ini semua pure cerita gua. Oh iya, nggak ada. Tadi lu nggak ceritain cerita orang ya, lu cerita lo semua nih. Jadi kalau misalnya nanti Bagas, Bagas aja cerita. Lu masih ada kontaknya kan? Ada. Oke. Nih kalau video ini 8K like nih, 8K like, 8.000 lah. 8.000 like ya. 8.000 like ini kita bakal undang Bagas lah. Gimana nih? Kita tarik Bagas ke sini. Dia tapi bisa cerita nggak deh kira-kira? Harusnya bisa sih. Harusnya bisa. Nah, dia ngomongnya gimana kira-kira? Kalau dia ngomong sehari-harinya kira-kira orang yang bisa cerita apa enggak nih? Kan kadang jadi gini loh, sahabat lonceng, ada banyak orang yang gue percaya punya cerita serem tapi kadang dia malu atau dia nggak pede buat nyeritainnya, bener.
Kira-kira dia mau nggak? Kayaknya bisa sih. Kayaknya bisa. Kayaknya bisa sih. Oke, 8.000 like di video ini kita bakal undang Bagas. Let's go. Let's go. Dia banyak tuh dia. Banyak dia ngalamin kejadian horor. 2 bulan di situ. Iya, ternyata. makanya. Nah, dari situ barulah dia cerita. Jadi sebelum gue cerita, dia tuh udah nembak duluan. Lu ngeliat nenek ya? Oh gitu. Iya. Kata gue, ya iya. Jadi dia langsung nembak tuh. Jadi itu nenek udah meninggal 1 bulan yang lalu. Belum 40 hari. Inilah Iya. Belum 40 hari. Iya, makanya itu. Itu berarti menjelang 40 hari deh. Iya, makanya menjelang 40 hari. Gua nggak tahu karena memang kan udah nggak ada tahlilan di situ. Belum ada seminggu loh. Belum, cuma 5 hari. Jadi Bagas ini dia ngalamin kejadian horornya gimana nih setelah? Iya, jadi kata Bagas awalnya nih aman-aman aja. Oh, Pas sebulan itu kan dihitungan sebulan pertama ya. Awalnya itu aman-aman aja. Cuman pas nenek-nenek yang gue lihat meninggal itu baru mulai bermunculan. Dan emang kata si Bagas nih, ini si Bagas dapat info dari tetangga sekitar situ lah. Jadi katanya tuh emang meninggalnya ini, mohon maaf ya, meninggalnya emang agak susah. si nenek ini. Iya, jadi agak lama. Bentar, orang-orang yang sakaratul susah nih biasanya Iya, agak-agak ke arah situ ya, kita tahu ya. iya, ya, gitulah pokoknya lah. Kita nggak, jangan ngomongin lebih Iya, jauh iya, ya. jangan ngomongin ke arah. Iya, jadi kayak gitu. Oh. Makanya, jadi pas abis itu baru banyak ngalamin kejadian horor. Makanya dia pas ada yang nanya kosan, terus mau di situ, dia agak seneng tuh. Makanya ngajak gua, gitu. Tapi bangke juga sih. Iya. Itu ceritanya mah. Jadi tumbal gua. Iya, akhirnya lu nyari kosan baru tuh. Nyari kosan Bayar baru. lagi dong. Iya. Hilang dong. Nah, untungnya nih, untung banget. Jadi kan besoknya kan gua nginep tuh di teman gua. Nah kan gua pamitan ke yang punya kos. Oh, lu pamitan. Oke. Jadi gue sebenarnya alasannya bukan karena horor, karena gue mau pindah kerja. Oh gitu loh. Iya, alasannya gitu. Nah, alhamdulillahnya duit gue dibalikin. Bahaya banget. Iya, makanya itu alhamdulillah. Bahaya si banget, bapaknya. Iya. Bahaya Iya, bapaknya. makanya. Dia katanya baru seminggu, belum lama, karena itu ya udah nggak usah lah. Dibalikin tuh 200.000. Alhamdulillah. Nah, gitulah. Nah, kira ya udah gue. Tetep aja coy, 200.000. Iya, lumayan. Ruginya ngalamin begituan tapi. Iya sih. Tapi ini bener-bener pengalaman pertama di hidup lo ya, horor ya. Iya, gokil. Gokil ya. Gokil. Buat lo yang emang awalnya nggak percaya setan. Iya. Yang skeptis. Mampus lu. Asyuh. Oke. Ini nanti kita undang Bagas ya ke sini. Iya. Lo kontak langsung gua anjir. Dari awal dia cerita nih, maksudnya dari awal Ari ini di lonceng mau cerita ini lah, dia cerita di kosan. Kagak bang gua malu. Kagak bang gua males. Sumpah dia kayak gitu mulu. Dan ternyata dia punya cerita seserem ini sama si Bagas juga ya. Iya, bagus itu. Dia kan lebih lama hitungannya. Iya, dia lebih lama. Harusnya dia Sebulanan. punya cerita yang lebih panjang gitu ya, mungkin. Oke. Ini thank you banget Ri ya, udah Sama-sama. ceritain ini sama teman-teman di rumah. Dan gimana Ri, kalau udah nonton video ini, yang udah nonton video ini biasanya ngapain Ri? Jangan lupa like. Like, bener Ya? Like, komen. Oh iya, 8.000 like coy. 8.000 8.000 like, Bagas nih. Yoi. Jangan lupa like dan komen ya, pokoknya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini ya. Caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Dan itu langsung ngarah ke WA kita, oke? Ya, untuk yang terakhir, gua Gilang izin pamit. Ari juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.